Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Video kali ini kita akan membahas materi IPA SMP kelas 7 semester 1 bab 6, energi dalam sistem kehidupan. Ini yang bagian 1 ya. Jadi yang akan kita bahas di sini yaitu tentang energi, kemudian contoh-contoh energi itu apa saja, kemudian pemanfaatan energi dan sumber energinya, serta energi yang dibutuhkan oleh manusia itu apa saja. Oke, energi. Pengertian yang pertama, energi adalah upaya untuk melakukan usaha, kerja, atau melakukan suatu perubahan. Nah, energi ini ada beberapa bentuknya. Jadi yang akan kita bahas yaitu ada energi potensial, energi kinetik, energi kimia, dan energi listrik. Tetapi di luaran sana masih banyak jenis-jenis energi lainnya. Oke, langsung saja kita sebelum masuk ke energi-energi yang akan kita bahas keempat tadi. Jadi ini sekedar pengetahuan tentang hukum kekebalan energi. Jadi misalnya ada suatu contoh, energi listrik itu pertama awal dari energi listrik ya, kita ubah menjadi energi cahaya dari lampu bisa. Kemudian dari lampu bisa berubah lagi menjadi energi cahaya, dari energi cahaya berubah menjadi energi panas bisa. Nah, artinya energi itu dapat berubah bentuk, tetapi energinya tak akan hilang. Jadi dari listrik ya bisa berubah dari cahaya, cahaya bisa berubah dari panas dan seterusnya. Nah, hal tersebut sesuai dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun dapat diubah menjadi bentuk lain. Jadi intinya energi itu abadi gitu kan, kekal atau abadi. Kita nggak bisa memusnahkan, tetapi bisa mengubah suatu energi menjadi energi yang lainnya. Oke, kita bahas energi potensial. Adalah energi yang dimiliki suatu benda ketika benda itu diam. Contohnya misalnya batu yang kita letakkan di atas meja dalam kondisi diam ya, dia memiliki energi potensial karena ketinggiannya. Jika batu itu jatuh, dia akan merusak atau memberikan energi ke benda lain. Air di dalam waduk atau bendungan memiliki energi potensial karena kedalamannya. Itu contoh energi potensial. Nah, energi potensial ini dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan energi potensial ya. M massa benda, kemudian G gravitasi, H tinggi. Ini sekedar kalian tahu dulu ya untuk bab ini. Nanti pada slide atau video berikutnya akan kita bahas lebih jelas dengan contoh soal. Energi potensial dirumuskan M massa, G gaya gravitasi atau percepatan gravitasi, H tinggi, height tinggi benda di atas permukaan tanah. Oke, lanjut energi kimia. Energi yang terkandung dalam suatu zat. Contoh energi kimia di dalam makanan bisa digunakan untuk beraktivitas. Jadi makanan yang kita makan ini mengandung energi. Energi apa? Kimia. Nah, energi kimia ini bisa diubah menjadi energi-energi yang lainnya di dalam tubuh kita. Contoh lain, energi kimia dalam bensin yang digunakan untuk menggerakkan mesin. Itu contoh energi kimia karena mengandung zat-zat tertentu yang berunsur kimia. Energi listrik, energi yang memiliki muatan listrik dan arus listrik. Nah, energi listrik ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi berbagai macam energi lainnya. Misalnya dari listrik bisa diubah jadi gerak, kipas angin, jadi panas, gitu kan, oven, lampu, dari cahaya juga bisa lampu dan lain sebagainya. Ya, jelas ya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak atau benda yang berpindah tempat. Berbeda dengan potensial, benda diam ya. Kalau kinetik bendanya yang bergerak. Contohnya air mengalir di waduk akan menggerakkan turbin. Nah, turbin itu bisa digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan listrik bisa. Contoh lain, ketika bersepeda otot kaki berkontraksi untuk mendorong pedal sepeda. Jadi kita bergerak menghasilkan energi.
dinamakan energi kinetik. Nah, ini ada rumusnya juga. Jadi nanti pada slide berikutnya insya Allah saya akan bagikan dua rumus, yaitu energi potensial dan energi kinetik dengan contoh dan latihan soal ya. Energi kinetik di sini disimbolkan dengan EK dengan rumus setengah 1/2 dikali M massa dikali V kuadrat kecepatan dari suatu benda kuadrat pangkat 2. Nah, baru dihitung. Nanti dicari apa seperti apa akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, ini sumber energi. Kita masuk ke sumber energi. Tadi macam-macam energi, sekarang sumber energinya. Nah, sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Di dunia, sumber energi dibedakan menjadi dua. Ada sumber energi tak terbarukan, artinya dia tidak dapat diperbarui. Dan sumber energi terbarukan, artinya bisa diperbarui. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sumber energi tak terbarukan. Sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi, artinya digunakan atau secara terus-menerus. Dia akan habis. Nah, contoh energinya yang tak terbarukan, tidak dapat diperbarui lagi, yaitu batu bara. Gambarnya seperti ini ya, bentuknya batu bara itu seperti arang, tetapi bukan arang hasil dari fosil atau tumbuhan yang telah membatu berjuta-juta tahun yang lalu. Ada minyak bumi, ada gas alam. Ini gas alam ya. Jadi gas alam itu gas dari alam yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik, bisa digunakan untuk memasak gitu kan, untuk LPG itu ya, termasuk gas alam. Nah, batu bara, gas alam, dan minyak bumi ini bahan bakar fosil yang terbentuk dari fosil tumbuhan. Fosil ini artinya dari tumbuhan atau hewan yang sudah mati kemudian menjadi batu. Nah, batunya ini dinamakan batu bara atau minyak bumi kalau dalam bentuk cair. Kalau dalam bentuk gas dinamakan gas alam. Nah, untuk memperoleh batu bara, gas alam, dan minyak bumi ini diperlukan penambangan ke dalam perut bumi. Jadi di dalam perut bumi, baik di darat maupun di laut, itu bisa diambil dan ditemukan batu bara ataupun gas alam ataupun minyak bumi. Energi nuklir ya, maaf, adalah energi potensial yang terdapat pada inti atom. Partikel nuklir seperti proton dan neutron tidak dapat terpisah melalui reaksi fisi dan fusi, namun memiliki massa yang lebih rendah. Ketika terpisah, adanya perbedaan inilah panas dapat dihasilkan melalui radiasi nuklir. Ya, panas ini bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, ini energi nuklir ini dikembangkan oleh beberapa negara maju, tetapi jika mengalami kerusakan atau kebocoran sehingga nuklir ini bisa menyebar, itu resikonya sangat besar. Jadi hanya beberapa negara maju yang mampu menggunakan energi nuklir ini sebagai pembangkit listrik ya. Sumber energi terbarukan, ini yang bisa diperbarui atau yang bisa digunakan secara berkelanjutan, yaitu berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya apa? Energi matahari akan terus ada, PLTA atau angin, PLTA air itu juga harus terus ada ya, berkelanjutan. Terus energi tidal, tidal ini dari pasang surut air laut. Biogas dari kotoran ternak, terutama kotoran sapi ya. Kita bahas energi yang pertama yang bisa diperbarui, matahari, berasal dari panas matahari, jelas sekali ya. Jadi para peneliti atau ilmuwan mengambil panas matahari di dalam panel surya. Ini ya, ini untuk menangkap panas atau sinar matahari yang akhirnya nanti akan digunakan sebagai energi listrik. Nah, energi listrik yang berasal dari panas matahari ini dinamakan hidroelektrik. PLTA
adalah generator yang dihubungkan oleh turbin dan digerakkan oleh energi kinetik air. Jadi pembangkit listrik tenaga air ini disingkat PLTA ya, menggunakan arus listrik baik dari waduk ataupun air terjun ataupun dari ombak lautan ya. Gunanya untuk apa? Air yang bergerak ini gunanya untuk memutar turbin. Sehingga turbin bergerak, dia bisa menghasilkan energi gerak dan juga nantinya akan menghasilkan energi listrik. Energi angin, jadi ini adalah contoh baling-baling ya, yang ukurannya besar sekali ya, ditempatkan di daerah pegunungan biasanya yang terdapat banyak angin, gunanya untuk memutar turbin yang ada di dalam sini sehingga dia menghasilkan energi listrik. Jadi secara otomatis dia akan bergerak karena tertiup oleh angin. Nah, ini biasanya dibuat dalam skala besar kincir angin ini ya, untuk menyediakan angin-angin di daerah yang terisolir. Energi tidal, yaitu energi yang memanfaatkan pasang surut air laut. Jadi dipasanglah sebuah alat dari gambar seperti ini ya. Ada semacam kincir angin di dalam air. Jadi saat airnya pasang, dia akan terisi, bergerak gitu ya. Pasang kan air terisi ya. Nah, kincir di sini akan bergerak sehingga memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Dinamakan energi tidal atau energi pasang surut. Yang berikutnya, biogas. Biogas ini energi yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi bahan-bahan organik degradable yang tidak digunakan lagi gitu kan ya. Biasanya berasal dari kotoran manusia, kotoran hewan atau sampah organik degradable ya, yang bisa diolah kembali. Nah, ini contoh di gambar ini adalah kotoran sapi yang ditampung, diberi air ya, ditampung untuk difermentasi di sebuah tempat. Kemudian nanti akan menghasilkan gas. Gas ini dinamakan biogas. Nah, biogas ini bisa digunakan untuk memasak apinya gitu kan, untuk menjadikan listrik sebagai penerangan juga bisa, jadikan listrik juga bisa untuk nonton TV dan lain sebagainya. Dan hasil dari gas ini tidak berbau seperti kotoran manusia karena sudah difermentasi, baik kotoran sapi ataupun manusia ataupun sampah organik. Jika sudah difermentasi, dia tidak akan menghasilkan bau yang menyengat. Nah, biogas ini mengandung metana dan karbon dioksida sehingga dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau pengganti gas alam. Sumber energi utama pada manusia. Jadi sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia yang akan kita bahas ya, yaitu zat makanan. Ya. Nah, dalam makanan itu terdapat zat-zat yang sangat dibutuhkan sebagai sumber energi manusia. Untuk apa sih? Untuk manusia beraktivitas. Ya, untuk belajar, untuk berlari, olahraga, untuk bekerja, dia membutuhkan energi. Nah, energinya berasal dari mana? Dari makanan. Makanan itu terdapat zat-zat yang menghasilkan energi. Contohnya apa? Karbohidrat, lemak, dan protein. Ya. 3. Zat makanan tersebut yang sebagai sumber utama. Karbohidrat itu apa? Senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon dan merupakan sumber utama energi bagi manusia. Apa karbohidrat itu? Beras, jagung, gandum, umbi-umbian, buah yang rasanya manis. Itu mengandung karbohidrat. Jadi beras, nasi yang kita makan sehari-hari itu mengandung karbohidrat. Ada jagung, gandum, umbi-umbian ini biasanya kayak singkong, ketela pohon, talas, itu termasuk mengandung karbohidrat. Dan buah-buah yang rasanya manis. Yang kedua, protein, yaitu senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, N, kadang P, dan S.
Protein ini berfungsi sebagai sumber energi, pembangun jaringan tubuh dan pengganti sel tubuh yang rusak. Nah, misal di tubuh kita ada terkena luka ya, luka gores atau jatuh dari sepeda motor, jaringan tubuh kita rusak. Nah, itu bisa diperbaiki, luka bisa cepat menutup atau kering karena adanya protein. Nah, protein ini dibedakan menjadi dua. Ada protein nabati itu dari tumbuhan dan hewani jelas dari hewan. Contohnya apa protein nabati? Yaitu kacang-kacangan kayak tahu, tempe gitu ya. Kacang dari kacang kedelai, terus kacang tanah, itu protein nabati. Sedangkan protein hewani yang berasal dari hewani, telur, ya, daging ayam, ikan itu termasuk protein hewani. Berikutnya, lemak. Lemak adalah senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Lemak ada dua jenis, sama seperti protein ya. Lemak ada dua jenis, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Nabati ini dari tumbuhan, kalau hewani dari hewan. Yang lemak ini yang bisa menyebabkan gendut. Oh iya bisa, karena banyak lemaknya dalam tubuh gitu kan, sehingga badan menjadi gemuk. Nah, lemak nabati ini berasal dari tumbuhan. Tetap kita butuh lemak karena apa? Lemak itu berfungsi sebagai sumber energi jelas untuk melarutkan vitamin A, D, E, dan K dalam tubuh kita. Kemudian pelindung organ-organ tubuh yang penting. Jadi bisa melindungi jantung karena tertutup oleh lemak ya. Kalau terjatuh tidak terlalu parah bisa terlindungi. Kemudian sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah. Jadi jika suhunya sangat dingin sekali, lemak membantu tubuh kita agar tidak terlalu kedinginan karena ada lemak yang bisa terbakar dalam tubuh kita sehingga bisa menghangatkan tubuh kita. Nah, lemak nabati ini contohnya dari buah-buahan misalnya avocado, alpukat ya. Itu bisa menghasilkan lemak nabati. Nah, sedangkan kalau lemak hewani yaitu daging yang mengandung lemak gitu kan, ikan-ikanan juga gitu ya. Ayam bagian kulitnya itu banyak mengandung lemak. Tetapi kalau terlalu banyak juga tidak baik, menyebabkan kegemukan atau obesitas. Jelas sekali ya. Oke, sekian pembahasan kita pada bab 6 materi IPA SMP kelas 7. Terima kasih sudah menonton video tutorial pembelajaran kali ini. Kita ketemu ke pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.